Selamat datang saya ucapkan kepada para peserta e-learning promosi dasar menyusui. Setelah menyelesaikan pembelajaran di sesi kedua, kali ini kita akan menyaksikan video mengenai pemberian edukasi menggunakan media. Nah, di dalam video tersebut nantinya akan ada permainan yang berjudul Nutrisi ASI Tidak Terganti, di mana permainan ini dibuat untuk menarik perhatian ibu menyusui saat proses edukasi berlangsung. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Mari kita simak dan saksikan bersama-sama. Selamat siang, Ibu. Siang, siapa ya? Perkenalkan, Bu, nama saya Betty, admin di rumah sakit ini, Bu. Kebetulan lagi lewat tadi, terus lihat Ibu lagi nyusuin bayinya. Lucu banget adanya. Namanya siapa? Ini namanya Dede, Bu. Iya, saya lagi ngasih support ke bayi saya. Umurnya berapa, Bu? Minggu depan masuk 2 bulan sih, Bu. Oh gitu, halo Dede. Iya. Halo kakak. Asinya lancar, Bu? Lancar sih, Mbak. Keluarnya banyak. Oh, berarti kalau di rumah menyusui langsung? Sekarang sih udah enggak. Saya mau stop. Kalau dulu awal-awal 1 bulan pertama saya nyusuin sih full. Gitu, Mbak. Tapi karena saya mau kerja, jadi saya ajarin si Dede buat minum sufor. Oh gitu, kalau boleh tahu kenapa Ibu pengen ngasih support? Kata mertua saya sih, suami saya dulu kan dikasih sufor. Lebih bagus katanya, karena itu kan buatan pabrik, jadi tahulah nutrisinya gitu kan, udah lengkap lah katanya. Kalau ASI kan kita nggak bisa tahu, Mbak. Saya juga nggak tahu, maksudnya anak saya dapat nutrisi yang bagus nggak dari ASI gitu. Loh, tapi dulu bidannya waktu bersalin nggak memberikan penjelasan, Bu, tentang keuntungan ASI. Ehm, Sempet sih, sebelum saya pulang itu bidannya ngasih kayak edukasi gitu loh, Mbak, tentang ASI. Ya katanya ASI lebih bagus sih, tapi ya gimana, Mbak? Saya mau kerja, terus yang di rumah jaga mertua saya, terus dia lebih suka support. Saya juga, maksudnya ini kan yang merek yang paling bagus ya, susu formulanya, jadi ya lebih baik kasih support nggak sih? Oh gitu. Jadi gini Bu, kita kan staf di sini habis dikasih pelatihan tentang bagaimana menyusui yang baik dan benar, kemudian pengetahuan dasar tentang menyusui. Kalau boleh, saya minta waktu Ibu sebentar aja kita bermain permainan edukasi, boleh nggak Bu? Permainannya di mana, Mbak? Di sini aja atau Iya, di ruangan? sini aja. Gimana Bu? Boleh deh, saya juga masih belum dipanggil kan sama dokter anak. Nggak apa-apa deh, sambil ngisi waktu. Oke ya, baik Bu. Jadi ini Bu, kartu nutrisi tepat bagi bayi, ASI atau susu formula. Nah, jadi ini Bu, ada 6 pernyataan yang nanti Ibu tebak, ASI atau susu formula. Jadi yang pertama, ASI atau susu formula yang jumlahnya cukup untuk bayi. Yang kedua, ASI atau susu formula yang punya kandungan zat kekebalan untuk bayi. Kemudian, ASI atau susu formula yang punya zat anti alergi. Yang keempat, ASI atau susu formula yang kandungannya spesifik untuk bayi. Kemudian yang kelima, ASI atau susu formula yang punya kandungan AADHA. Yang terakhir, ASI atau susu formula yang bisa meningkatkan IQ anak. Jadi cara mainnya gimana dong, Bu? Nah, jadi saya punya 2 stiker di sini. Ada ASI, ada susu formula. Nanti Ibu pilih untuk masing-masing pernyataan tadi, apakah ASI atau susu formula. Gitu ya, Bu? Bisa kita mulai gamenya? Iya deh, saya coba ya, Mbak ya. Oke. Jadi yang pertama, jumlah cukup ASI atau susu formula. Silakan ditempel sama stiker yang tadi sudah saya tunjukkan. Jadi saya milih stikernya ya, Mbak ya? Iya, benar sekali. Silakan. Kalau jumlah cukup,
Kayaknya Sufor sih saya pilih Mbak, soalnya kan saya bisa atur berapa cairan yang masuk ke bayi. Boleh. Ini saya silakan. tempel ya? Iya, ditempel Bu. Silakan. Oke, yang selanjutnya yang mengandung zat kekebalan, ASI atau susu formula? Menurut Ibu yang mana? ASI sih kayaknya Mbak, soalnya dulu bidannya sempat ngasih tahu ke saya sih. Boleh. Ini silakan. stiker menyusui ini ya? Iya, itu ASI. Ini saya tempel juga di sini. Oke. Selanjutnya yang punya zat anti alergi. Kalau kekebalan ASI berarti anti alergi ASI juga. Boleh. Ini saya tempel aja ya. Silakan. Yang keempat, nutrisi spesifik, kira-kira ASI atau susu formula? Susu formula sih kalau menurut saya. Kan Boleh. dia udah lewat pabrik kan, jadi lebih berkualitas. Oke. Yang kelima, yang mengandung AA dan DHA, Bu. Kalau ini sih ini ya kayak iklan-iklan Sufor ya. Oh gitu, oke. Support sih. Yang terakhir Bu, yang bisa ningkatin IQ adiknya, ASI atau susu formula? DHA. Susu formula aja deh Mbak. Oke, udah terisi semua ya Bu. Jadi kita sekarang bersama-sama lihat jawabannya. Yang pertama, Ibu tadi pilih yang jumlahnya cukup itu susu formula. Kita lihat jawabannya ya Bu. Sufor Mbak. Jadi ASI yang benar Bu. Kok bisa sih Mbak? Iya, karena payudara itu memproduksi ASI sebanyak kebutuhannya. Jadi nggak akan lebih atau bahkan nggak akan kurang. Itu ada tulisannya tuh, jumlah selalu cukup sekalipun kembar 3. Jadi kalau misalnya menyusui 3 atau 4 gitu, emang masih cukup ya Mbak kalau ASI doang? Cukup dong Bu, karena apa? Karena hisapan bayi merangsang produksi ASI Bu, jadi nggak akan kurang bayinya. Oh gitu ya Mbak ya? Iya. Nah yang kedua, apakah ASI atau formula yang mempunyai kandungan untuk kekebalan tubuh bayi? Ibu jawabnya ASI. Kita lihat bersama ya Bu jawabannya. Ya betul sekali Ibu, jadi memang ASI yang bisa memberikan kekebalan tubuh bagi bayinya. Kenapa? Karena meskipun ketika ibu sakit, tubuh ibu itu membuat antibodi yang nanti akan disalurkan melalui ASI. Jadi bayi pun akan lebih terlindungi. Tapi kalau misalnya saya ngasih ASI-nya cuma 1 bulan aja, berarti kan udah dapat antibodi nih Bu dalam 1 bulan. Oh tentu, tapi ibu harus rutin memberikannya karena itu akan berpengaruh kepada pertumbuhan bayi juga. Oh gitu ya Mbak. Jadi antibodi, misalnya nih saya menyusui 1 bulan aja gitu. Berarti antibodi yang didapat dalam 1 bulan itu belum cukup? Tentu belum Bu, jadi ibu tetap harus rutin memberikan ASI. Nah yang ketiga, ibu milih susu formula atau ASI yang mengandung zat anti alergi. Kita lihat jawabannya. Ibu milihnya ASI ya. ASI, saya milih ASI. Ya, benar lagi Bu, pilihan Ibu. Jadi memang ASI yang bisa memberikan perlindungan termasuk anti alergi karena tadi Bu, seperti yang jelaskan tadi, antibodi tersebut akan melindungi bayi juga terhadap infeksi termasuk alergi. Tapi komponen ini nggak ada di susu formula Ibu. Jadi itulah keunggulan ASI. Jadi walaupun saya menyusui 1 bulan pertama, saya harus terus menyusui ya. Setidaknya sampai berapa bulan sih? Minimal 6 bulan Bu. Ibu 6 harus bulan. memberikan ASI eksklusif namanya. Yang keempat, ASI atau susu formula yang mengandung nutrisi spesifik. Ibu jawabnya apa? Susu Sufor. formula ya Bu. Sekarang kita lihat jawabannya. Ya ternyata ASI yang mengandung nutrisi spesifik Bu. Jadi saya beritahu nih Bu, ASI itu nggak sama loh setiap harinya. Dia selalu berubah-ubah menyesuaikan dengan kebutuhan bayi. Oh, jadi misalnya nih si Dede waktu umur 1 bulan, itu saya susuin, kandungan ASI saya bakal berbeda kalau nyusuin Dede di umur 2 bulan atau 3 bulan gitu? Iya Bu, karena menyesuaikan dengan umur bayi juga. Kalau di Sufor nggak berubah kan? Tidak Bu, cairannya adalah cairan seragam. Nah yang kelima, Ibu milih susu formula atau ASI yang mengandung AA dan DHA. Ibu milihnya susu formula ya Bu. Sufor, iya Sufor Mbak. Kita lihat jawabannya, ternyata ASI juga Ibu. Jadi ASI yang mengandung AA DHA yang berguna untuk tumbuh kembang bayi yang optimal. Tapi saya lihat di iklan-iklan susu formula juga ada AADHA-nya Mbak.
Jadi AA dan DHA di susu formula itu sebenarnya adalah buatan, jadi tidak alami berasal dari susu formula, Ibu. Oh gitu. Jadi lebih baik mana nih? AADHA di Sufor atau Hmm, AADHA di ASI yang alami? pasti yang alami yang lebih bagus dong, Bu. Oh gitu ya Mbak ya. Nah, yang terakhir, Bu, ASI atau susu formula yang bisa membuat IQ anak lebih baik. Susu formula Mbak saya milihnya. Benar, kita lihat sama-sama ya, Bu. Ternyata ASI loh, Bu, yang membuat IQ anak itu lebih tinggi. Masa sih Mbak? Soalnya saya lihat di iklan-iklan itu yang anak-anak bayi dikasih support ini dia aktif, terus cantik, ganteng anaknya. Masa sih ASI yang buat? Itu bahasa iklan ya, Bu. Jadi, saya punya hasil penelitian, Bu. Ini yang pasti-pasti aja, Bu. Jadi, anak yang memperoleh ASI itu IQ-nya 8,3 poin lebih tinggi daripada anak yang diberikan susu formula loh, Bu. Jadi misalnya anak saya bisa lebih pintar kalau misalnya minum ASI. Benar sekali, nanti dengan memberikan ASI, tumbuh kembangnya pasti lebih optimal. Jadi nanti saat dia besar, kecerdasannya juga akan melebihi anak-anak yang diberikan susu formula, Bu. Oh ternyata begitu ya Mbak ya. Saya baru tahu loh. Nah, kita udah selesai nih, Bu, permainannya. Jadi kesimpulan apa yang bisa Ibu ambil nih dari permainan ini? Kalau dari permainannya sih Mbak, ya memang sih ASI itu lebih bagus. Dia nutrisinya lebih spesifik, terus ada zat anti alergi, meningkatkan IQ anak. Ya lebih bagus sih dari susu formula Mbak. Jadi bisa kita simpulkan ya, Bu, bahwa ASI itu anugerah terbaik dari yang di atas dan nggak bisa dikalahkan sama buatan manusia. Ya nggak, Bu? Iya sih, saya setuju sih sama mbaknya. Sebenarnya sih saya pengen nyusuin sih mbak, tapi mertua saya tuh pengennya ngasih support. Apalagi kan bulan depan nih saya udah mulai kerja nih, jadi dia lebih gampang ngasih support gitu. Saya sulit sih ngomong sama mertua saya. Oh gitu. Kalau kita ajak mertua Ibu ke klinik laktasi gimana, Bu? Jadi nanti ahli laktasi di sana bisa memberikan penjelasan lagi lebih detail tentang menyusui dan ASI. Jadi mertua Ibu juga mendapat edukasi, mungkin nanti akan berubah pikirannya begitu. Klinik laktasinya di rumah sakit ini juga. Iya, di rumah sakit ini ada, Bu. Boleh deh, cara appointmentnya gimana mbak? Gimana kalau saya antarkan saja ke klinik laktasinya biar Ibu bisa buat janji langsung? Boleh deh. Saya juga kan masih belum dipanggil nih sama dokter anaknya, jadi bisa deh buat appointment dulu. Oke, kalau gitu ayo, Bu. Ntar ya Dedek ya, kita buat appointment dulu ya. Mari, Bu.